Teman-teman yang terkasih dan Ibu Tias yang terhormat selaku dosen pembimbing yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah diberikan tugas membuat sebuah esai. Dan saya membuat sebuah esai yang berjudul Menerima atau Menolak LGBT. LGBT adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Maka untuk mendapatkan tulisan yang lebih bagus lagi, saya harus membaca ulang kembali dan memeriksa ulang kembali tulisan yang telah saya buat. Juga saya memberikan kepada teman-teman supaya dibaca dan diperbaiki mana yang perlu diperbaiki. Dan juga saya menggunakan aplikasi Turnitin dan juga privasi online Bahasa Indonesia agar tulisan itu sungguh-sungguh menjadi tulisan yang bagus dan ilmiah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan kata-kata atau pilihan kata yang kurang tepat atau kalimat yang kurang tepat dalam tulisan saya setelah melakukan berbagai perbaikan baik dari teman-teman, baik dari aplikasi yang saya gunakan. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini dia teman-teman tulisan saya. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman kata-kata yang salah atau kalimat-kalimat yang tidak tepat, dan saya sudah menandainya dengan tinta berwarna merah. Nah, kalau soal judul, saya pikir tidak ada yang keliru. Nah, kita lihat ke kata atau kalimat-kalimat selanjutnya, dan saya akan menerangkan atau memperlihatkan kata-kata yang salah dalam setiap paragraf. Nah, kata-kata yang di awal ini boleh kita lihat, baca. Kata pertama yang salah itu adalah beberapa waktu terakhir ini. Nah, itu saya ganti menjadi belakangan ini. Mengapa? Nah, karena beberapa waktu itu seolah-olah menunjukkan bahwa waktu itu begitu banyak, padahal waktu hanyalah satu. Nah, maka itu bukanlah kata-kata yang tepat dan bukan juga pilihan kata yang tepat. Maka saya mengganti dengan belakangan ini. Nah, kemudian juga ada kata ke depan umum. Saya menambahi kata ke depan umum. Nah, yang tinta merah yang kedua itu. Nah, di sana kalau kita lihat dan kita baca, maka akan sangat jelas bahwa kalimat ini masih kurang lengkap, tanggung begitu. Saya coba bacakannya. Mereka yang awalnya takut menunjukkan diri, kini sudah berani tampil. Nah, tampil kemana? Nah, dia tidak spesifik begitu. Maka supaya tulisan itu juga semakin terang, semakin spesifik, nah, tampil itu bisa saja kemana. Nah, maka saya menambahinya dengan tampil ke depan umum. Yang selanjutnya adalah kata bahkan mereka. Itu soal penempatan kata saja supaya lebih bagus, maka saya menggantinya atau membalikkannya dengan membuat kata subjek di depan itu mereka bahkan. Karena kalau misalnya untuk mengawali satu kalimat menggunakan kata bahkan itu kurang tepat. Lalu juga ada kata hak. Nah, di sana saya ganti menjadi satu saja, hak. Nah, karena hak itu saya pikir sudah mengandung makna plural di sana.
Kemudian ada perkawinan sejenis. Nah, saya menggantinya dengan pernikahan sesama supaya lebih lebih spesifik saja. Pernikahan itu sudah langsung mengarah kepada manusia begitu. Kalau perkawinan itu bisa saja kita buat ke makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain. Tapi kalau pernikahan dia sudah spesifik hanya untuk manusia. Kemudian ada kata dipandang, saya ganti dengan diperlakukan. Nah, di sana kalau kita lihat cermati kalimatnya, kata dipandang itu kuranglah tepat karena dipandang itu seolah-olah kita memandang sesuatu atau objek tertentu. Padahal yang tepat di sana adalah kata diperlakukan, setara dengan perkawinan heteroseksual. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat paragraf yang kedua. Di sana sudah kita lihat juga ada tulisan yang berwarna merah. Maka mari kita lihat apa yang salah di situ. Nah, saya menghapus kata-kata untuk memberi tanggapan. Mengapa saya menghapus itu? Karena dalam tulisan itu juga kita harus melihat kalimat itu supaya jangan terlalu mubazir, karena di atasnya itu sudah ada kata komentar. Nah, kata komentar itu berarti sudah ada makna di sana memberikan tanggapan. Maka supaya tidak mubazir juga kata-kata yang digunakan, maka perlu satu saja, dan itu sudah menunjukkan arti tanpa harus membuat kata-kata yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah ada kata antropologi itu seharusnya dibuat tanda koma dan teologi. Nah, untuk apa? Nah, supaya itu sungguh-sungguh dilihat bahwa itu memang ilmu-ilmu yang berbeda, ilmu-ilmu yang berbeda, menekankan bahwa sungguh-sungguh itu adalah ilmu yang berbeda. Maka ketika tidak dibuat koma misalnya, seolah-olah itu antropologi dan teologi itu seolah-olah sama begitu. Itu hanya soal penekanan bahwa perbedaan ilmu itu. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan kalian belum bosan mendengarkan saya ya. Kita lanjutkan saja ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat. Saya bacakan terlebih dahulu. Orang-orang yang kontra melihat bahwa kaum LGBT telah melanggar kodrat, mengutuk keras penyimpangan seksual, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, di sana saya mengganti mereka adalah orang-orang yang berdosa dengan sebagai orang berdosa. Mengapa diganti itu? Karena di sana sudah ada kalimat yang ganda. Kata mereka seharusnya sudah jelas bahwa itu menunjukkan kepada kaum LGBT. Maka tidak perlu lagi dibuat kata mereka di sana supaya tidak terjadi penggandaan kalimat. Cukup saja dibuat dengan sebagai orang berdosa, karena itu sudah menunjukkan ke subjek yang sebelumnya. Berikut ini dalam paragraf ini saya akan bacakan dulu. Homoseksualitas pada laki-laki maupun pada perempuan muncul karena berbagai faktor seperti faktor pertumbuhan pada masa kanak-kanak dan juga faktor lingkungan. Nah, saya mengganti di sana kata-kata maupun pada perempuan muncul karena. Nah, saya mengganti dengan dan perempuan disebabkan oleh. Nah, ada beberapa kata di sana yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah kata penghubung maupun pada. Nah, itu sebenarnya dua kata penghubung yang sudah
terlalu mubazir juga. Seandainya hanya satu saja tidak menjadi masalah, tidak menghilangkan artinya. Nah, tetapi pemakaian kata maupun itu juga masih kurang tepat dalam kalimat ini, karena di sini mau menunjukkan kesamaan, maka tidak tepatlah kalau kata maupun, yang tepat adalah kata dan. Jadi homoseksualitas pada laki-laki dan perempuan, nah itu mau menunjukkan kesamaan, bukan mau memilih. Maka kita tidak menggunakan kata maupun. Kalau kata maupun misalnya baik pagi, siang maupun malam dia suka tidur, nah itu kata yang tepat, misalnya di sana digunakan kata maupun. Kemudian saya juga mengganti kata muncul karena, saya mengganti dengan kata disebabkan oleh. Nah, kata muncul itu kurang tepat karena seolah-olah penyebab dari LGBT itu muncul begitu saja tanpa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, maka yang tepat di sana adalah disebabkan oleh. Nah, untuk paragraf selanjutnya boleh kita lihat kembali. Nah, ada satu kata di sana yang saya perbaiki, yaitu kata kelak. Tetapi baik saya baca dulu kalimatnya. Anak juga bisa menikmatinya, sehingga tidak menutup kemungkinan anak korban juga akan menjadi pelaku kelak. Nah, itu kata kelak yang saya tintai dengan warna merah. Mengapa itu salah? Itu adalah kata-kata yang kurang baku dalam tulisan ilmiah, maka saya mengganti dengan kata di kemudian hari. Baik teman-teman, paragraf selanjutnya kita lihat kembali. Ada beberapa kata juga saya perbaiki di sini. Kata yang pertama ada kata penelitian yang saya ganti dengan sebuah studi. Mengapa saya ganti dengan kata sebuah studi? Nah, kata penelitian itu bisa saja menunjuk pada beberapa penelitian begitu. Nah, tapi kata sebuah studi itu akan lebih spesifik bahwa itulah studi pertama, itulah masih studi yang dilakukan oleh The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction. Nah, begitu. Hanya menspesifikkan saja. Lalu kemudian saya ganti juga kata oleh menjadi kata dari. Itu hanya soal diksi yang tepat saja. Kemudian ada kata melainkan, saya ganti dengan kata tetapi. Mengapa saya ganti kata melainkan? Karena di sana tidak ada kalimat yang mau dipertentangkan. Malah di sana mau ditekankan bahwa kalimat yang pertama didukung oleh kalimat yang kedua, maka saya membuat kata penghubung di sana yaitu dengan tetapi. Kemudian selanjutnya ada kata ini, kata terlahir. Nah, itu sebenarnya hanya pada teknis kesalahan pengetikan dari saya sendiri. Maksudnya adalah terlahir. Nah, paragraf selanjutnya beberapa kata juga saya tandai dan saya perbaiki. Nah, ada di sana yang pertama kata manusia. Saya ganti juga memang dengan kata manusia, tetapi dengan huruf awal yang berbeda. Yang saya perbaiki adalah huruf M dengan huruf kecil, karena kalau memakai huruf kapital pada huruf M itu diandaikan dia berada di awal kalimat. Padahal di sini dengan jelas kita lihat bahwa kata manusia bukan berada pada awal kalimat, maka huruf awalnya itu harus ditulis dengan huruf kecil saja, kecuali dia kata nama orang atau nama kota dan sebagainya.
Lalu yang kemudian saya juga ganti yaitu kata berlawanan jenis. Nah, ini agak sedikit memang eh, lucu karena berlawanan jenis itu eh, seolah-olah itu bahwa ada di sana saling saling berlawanan begitu, saling berlawanan, bukan eh, mau menunjukkan bahwa saling berlawanan sebenarnya. Karena dengan kata berlawanan itu maksud saya itu menjadi kata yang tidak tepat begitu. Maka yang tepat adalah lawan jenis. Lawan jenis. Kemudian ada juga di sana kata menjali yang saya ganti dengan kata menjalin itu pada teknis pengetikan yang salah. Lalu kemudian ada misalnya yang saya buat mengikuti tanda baca koma. Nah, dalam kalimat ini tidak perlu digunakan kata koma, langsung saja misalnya dan mengikuti kata-kata atau kalimat selanjutnya. Nah, untuk paragraf selanjutnya ini tidak ada yang perlu dikoreksi, tidak ada kata atau kalimat yang saya tandai dengan warna merah, maka di sana tidak ada yang perlu diperbaiki. Maka kita lanjut lagi. Nah, paragraf yang kemudian ada kata gerakan yang saya perbaiki di sana menjadi kata pergerakan. Mengapa saya ganti kata gerakan itu? Nah, kata gerakan itu menunjukkan arti bahwa boleh jadi hanya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain begitu. Nah, sedangkan pergerakan itu lebih pada perbuatan, tindakan dari kaum LGBT begitu. Kemudian ada juga kata pernikahan sejenis di sini. Pernikahan sejenis diakui pertama kali. Itu saya ganti. Mengapa? Karena tidak perlu lagi sebenarnya itu diterangkan, karena sudah ada kalimat yang sebelumnya yang berbicara tentang pernikahan sejenis. Maka cukup dengan menerangkan kalimat yang sebelumnya tanpa harus lagi menggunakan kata pernikahan sejenis, supaya sekali lagi tidak memiliki subjek yang berulang-ulang kali harus diterangkan, karena sudah jelas tanpa diterangkan kembali. Nah, dalam paragraf selanjutnya ini ada kata yang saya juga perbaiki, yakni kata dan normal. Itu saya hapus saja. Mengapa saya hapus? Karena itu memiliki sinonim dengan kata wajar. Jadi kalaupun hanya menggunakan kata wajar saja, itu sudah cukup tanpa harus menambahi kata dan normal. Nah, teman-teman, di sini juga ada satu kata saya hapus, yakni kata dan. Mengapa saya hapus? Karena dalam mengawali sebuah paragraf itu tidak tepat menggunakan kata penghubung. Kata penghubung itu biasa digunakan untuk menghubungkan satu kata atau satu kalimat. Maka kalau di awal paragraf itu kurang tepat menggunakan kata penghubung. Nah, ini juga kasus yang sama, bahwa kata penghubung diletakkan di awal paragraf, maka saya hapus saja. Selain itu, kata maka juga kurang tepat digunakan di awal, karena kata maka itu baiknya digunakan di akhir paragraf, di kalimat pada akhir paragraf, karena biasanya kata maka itu menunjukkan kita mengakhiri satu tulisan atau menjadikan
paragraf itu diakhiri dengan sebuah kesimpulan begitu. Oke teman-teman, nah ini adalah paragraf yang terakhir. Paragraf yang terakhir ini ada satu kata juga yang saya perbaiki di sana, yang ini kata minder. Kata minder sendiri itu nampaknya bukanlah kata yang baku, sehingga saya mengganti dengan kata sinonimnya yang lebih baku, yakni rendah diri. Baiklah teman-teman dan Ibu Tias yang terhormat, terima kasih sudah mendengarkan video ini dengan setia, dan saya yakin penjelasan-penjelasan yang saya berikan membantu kita, membantu saya juga terlebih untuk semakin teliti, kritis dalam menuliskan sesuatu, juga memperbaiki tulisan-tulisan yang akan saya buat nantinya. Kemudian saya juga sadar dan yakin bahwa mungkin masih banyak penjelasan saya yang kurang tepat, maka juga saya mohon koreksi, saran yang membangun untuk saya. Dan terima kasih, semoga kita senantiasa sehat-sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.